Seorang pedagang dari Sudan bekerja sama dengan orang Saudi. Ia berkata, "Di kota Buraidah, suatu hari kami pergi sholat Jumat seperti biasanya. Lalu imam sholat berkata, 'As-sholatu alal jenazah.' Para makmum pun bertanya-tanya siapa yang meninggal dan ternyata itu adalah temanku. Lalu kami semua pun menyolatinya dan semoga Allah merahmatinya. Setelah 1 bulan berlalu, aku menghitung penghasilan temanku dengan anak temanku. Dan aku tahu bahwa temanku mempunyai hutang sebesar 1.000 rial. Dan hal itu pun masih belum jelas karena aku tidak tahu apakah temanku itu sudah melunasi hutangnya tersebut atau belum. Anak dari temanku itu tidak mau melunasi jika tidak ada bukti yang jelas. Lalu anak dari temanku berkata, "Ayahku tidak mewariskan apapun kepadaku, kecuali hanya uang sebesar 600 rial. Aku tidak akan membayar hutangnya karena hal tersebut belum jelas, dan kami pun tidak mempunyai uang." Aku pun merasa bingung karena aku bermimpi bahwa temanku itu masih tergantung karena hutangnya. Setelah 2 hari berlalu, aku bermimpi bahwa temanku sudah tersenyum sekarang, seakan dia menunggu bantuan dariku. Lalu aku menawarkan kepada seseorang untuk menjual semua apa yang aku punyai. Lalu aku mengumpulkan semua uangnya hingga mencapai 450 ribu rial. Lalu aku pun membayar hutang temanku kepada seseorang. Lalu setelah 2 minggu, ia mengembalikan 200 ribu rial kepadaku karena dia tahu bahwa aku menjual semua apa yang aku miliki. Kabar tersebut menyebar luas hingga ada seseorang yang menemuinya dan memberikannya sesuatu, hingga akhirnya dia bisa berdagang kembali. Hingga suatu hari, datanglah sebuah mobil dan di dalamnya ada seorang anak yang mana dia berkata, "Barang dagangan ini setengah untuk pemiliknya dan setengahnya lagi untukmu." Lalu pergilah pemuda itu yang aku tidak ketahui, hingga akhirnya barang dagangannya pun melonjak hingga mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Alhamdulillah, aku kini telah mengeluarkan 3 juta rial untuk zakat. Hikmah yang bisa diambil adalah ketika anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya dan ia tidak bisa melunasi hutang karena sedikitnya warisan, dan temannya yang diluaskan rezekinya oleh Allah sehingga dialah yang melunasi hutangnya, agar ia tidak disiksa dalam akhiratnya karena hutangnya, sungguh mereka adalah sahabat yang baik dan uhuwah shodiqoh. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Seorang pemuda bekerja sebagai pengantar makanan di salah satu restoran cepat saji. Selama sebulan penuh, dia bekerja dengan mengendarai sepeda motornya dan dia hanya bekerja kurang dari 20 kali dalam sebulan. Bila dihitung, hari kerjanya bahkan tak lebih dari 3 hari. Dirinya selalu sholat dan beristighfar agar lebih mendekatkan diri dengan Sang Ilahi. Karena hal tersebutlah terkadang ia selalu terlalaikan oleh orang lain. Pada awal bulan, dirinya tiba di tempat kerja pada pagi hari. Lalu ada seseorang yang memintanya agar mengantarkan makanan dengan jarak yang cukup jauh. Namun dirinya tidak merasa keberatan. Hingga ia pun mengantar pesanan tersebut ke alamat yang sudah dituju, namun ternyata dirinya malah pergi ke alamat yang berbeda dengan yang tertulis. Ketika dia mengetuk pintu, pintu tersebut dibuka oleh 2 orang anak kecil. Dan kedua anak kecil tersebut merasa tidak percaya ketika mereka melihat pemuda itu membawa sebuah pizza. Lalu mereka berdua merasa senang sambil berteriak, "Ayah mengirimkan kita pizza. Ayah sangat mencintai kita." Lalu sang ibu pun keluar. Akan tetapi, raut wajahnya menunjukkan kesedihan. Sang ibu pun bertanya pada pemuda tersebut, "Siapa orang yang telah memberikan pizza ini kepada kami?" Lalu pemuda tersebut mengatakan siapa yang telah memesan pizza tersebut serta nomor apartemennya. Sang ibu pun menangis. Dia mengira bahwa suami yang sudah menceraikannya sudah berubah dan masih ingat kepada kedua anaknya. Tetapi kenyataannya, suaminya sudah menelantarkan mereka karena yang memesan pizza tersebut bukanlah darinya maupun suaminya. Dan ternyata mereka belum makan selama seharian. Pemuda itu pun merasa kasihan karena ucapan sang ibu, lalu pemuda itu malah memberikan pizza tersebut serta menanggung biayanya. Pemuda itu juga memberikan sejumlah uang kepada kedua anak tersebut masing-masing 20 pound karena hanya itulah yang dia punya.
Dan pemuda itu berkata kepada keduanya bahwa ayahnya lah yang memberikan pizza tersebut. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Pemuda itu pun memeluk kedua anak tersebut dan mengucapkan salam kemudian pergi. Keesokan harinya, dirinya pun kembali bekerja. Dan ternyata hari ini banyak pesanan yang mengharuskan pemuda tersebut untuk mengirimkan pesanannya. Hal tersebut karena temannya tidak masuk kerja yang membuatnya harus bekerja lebih keras. Dan di hari ini, ada seseorang yang memberikan sejumlah uang yang lebih besar dari harga pizza tersebut, bahkan jumlahnya 20 kali lipat lebih banyak dari harga pizza tersebut. Setelah pemuda itu menerimanya, dirinya pun menafkahkan uang tersebut dengan semampunya. Dan dirinya juga memberikan uang itu untuk orang yatim dan para janda-janda. Dirinya terus melakukan hal tersebut, sampai hal tersebut terus berlangsung hingga setiap harinya, dirinya terus mendapatkan hasil yang berlipat ganda dari apa yang sudah dirinya infakkan. Hingga akhirnya pemuda itu mempunyai usaha pizzanya sendiri dan penghasilannya yang besar. Allah membukakan pintu hatinya dan memberikan rizki baginya dengan rizki yang begitu luas. Hingga kebaikan pun tidak terputus darinya. Kejadian tersebut telah mengajarinya bagaimana berinfak di jalan Allah itu sangat bermanfaat bahkan sampai meresap dalam kehidupannya. Dari orang fakir yang membutuhkan hingga menjadi orang kaya yang bahagia. Maka dari itu, balasan suatu kebaikan adalah kebaikan pula. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Seorang wanita menderita sakit karena gagal ginjal. Ia sering merintih kesakitan dan meminta kepada siapapun yang bersedia untuk mendonorkan ginjalnya. Dan ia akan membayarnya dengan uang sebesar 20.000 rial. Kabar tersebut pun menyebar ke seluruh penjuru tempat di sana. Salah satunya, kabar tersebut sampai kepada seorang wanita yang bersedia untuk mendonorkan ginjalnya. Ia pun datang ke rumah sakit tersebut lalu sepakat untuk melakukan operasi setelah dilakukan tes dan pemeriksaan. Suatu ketika, wanita yang sakit itu masuk ke ruang orang yang akan mendonorkan ginjalnya, lalu ia dapati bahwa wanita yang akan mendonorkan ginjalnya tersebut sedang menangis. Lalu wanita yang sakit itu pun terkejut dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu terpaksa untuk mendonorkan ginjalmu? Apa yang mendorongmu untuk melakukannya? Dan siapakah yang telah menyuruhmu untuk datang kemari?" Lalu wanita itu menjawab, "Tidak ada satupun yang memaksaku, melainkan aku yang hanya membutuhkan uangnya saja." Wanita yang sakit itu pun berkata, "Aku akan memberikanmu sejumlah uang, dan kamu tidak perlu untuk mendonorkan ginjalmu." Maka wanita yang hendak mendonorkan ginjalnya tersebut tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kesedihannya pun berubah menjadi rasa bahagia. Setelah itu wanita yang hendak mendonorkan ginjalnya tersebut bersyukur kepada Allah dan mendoakannya agar wanita yang dermawan tersebut cepat sembuh. Suatu hari, wanita yang sakit itu datang ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lagi. Dan ketika dites, para dokter di sana pun sangat terkejut. Karena sekarang di ginjalnya tidak ditemukan gejala penyakit apapun dan dia sudah dinyatakan sembuh. Allah telah mengangkat penyakitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sembuhkanlah rasa sakitmu dengan sedekah." Dan sabdanya juga, "Barang siapa yang mempermudah orang yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah kepadanya di dunia dan di akhirat." الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا
أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون